Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah wassalawatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita pada minggu yang lalu kita sudah membahas apa yang akan terjadi sesudah kematian, bahwa kematian yang biasa kita saksikan, kematian yang kedua itu adalah bukan akhir dari segala masalah. Kematian justru adalah awal dari sebuah masalah. Karena apa-apa yang belum kita dapatkan hari ini, belum kita alami hari ini, kelak akan kita alami sesudah kematian itu. Kesenangan yang kita rasakan hari ini adalah kesenangan yang singkat. Sementara kesenangan sesudah kematian adalah kesenangan yang panjang dan abadi. Semenderita apapun kita di dunia ini, sesengsara apapun kita di dunia ini, sesusah apapun kita di dunia ini, terlampau singkat waktunya. Tetapi penderitaan yang akan kita alami atau penderitaan yang akan dialami sesudah kematian, baik di alam kubur apalagi sesudah itu, adalah panjang, abadi, dan tidak akan pernah berhenti. Bukankah manusia pertama yang diwafatkan oleh Allah adalah putra dari Adam alaihi salatu wassalam, sampai hari ini belum juga dibangkitkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang pertama akan Allah hisab adalah darah. Artinya dosa yang berkaitan dengan darah. Ngerti maksudnya ya? Dan setiap orang yang membunuh, maka anak Adam yang pertama kali membunuh saudaranya akan ikut menanggung dosa. Karena dialah yang pertama kali mencontohkan gimana cara membunuh. Sebagaimana hadis Nabi, siapa yang memberi contoh kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala yang memberi contoh kebaikan itu. Maaf, siapa yang memberi contoh kepada kebaikan, dia akan memperoleh pahala sebanyak orang yang mengikutinya, tanpa Allah kurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mencontohnya. Maksudnya, orang yang memberi contoh mendapat pahala dari kita yang mencontohnya, di mana Allah tidak mengurangi pahala-pahala amal kita. Kalau pahala kitanya 10,
maka pemberi contoh juga mendapatkan 10. Ya otomatis dia banyak, nama juga pemegang saham ya. Tentu pada saat dividen ya dia mendapatnya banyak. Begitu juga kata Nabi, mandalla ala dhalalah, siapa yang memberi contoh kepada sebuah kesesatan atau sebuah kejahatan, maka dia akan mendapatkan dosa pula dari setiap orang yang mencontohnya, tanpa sedikit pun mengurangi dosa orang-orang yang mencontohinya itu. Semestinya para ustadz lebih takut akan hadis ini ya, karena sekali dia bicara depan orang banyak kemudian salah, dia menanggung nggak dosanya? Kalau dia tidak bermaksud salah kemudian khilaf salah dimaafkanlah, tapi ini sengaja nyeleneh gitu loh. Maka sering saya sebutkan bahwa dosa apa yang paling sulit, dosa apa yang paling berat Pak? Dosa syirik. Salah. Dosa syirik dosa yang paling besar. Tapi yang lebih besar lagi adalah dosa ulama yang khianat. Faham? Sebab orang berbuat syirik boleh jadi karena kebodohan, bukan? Sementara ulama yang khianat dia berilmu, bukan? Tapi dia berkhianat, satu. Kedua, kalau orang berbuat syirik, dia sendiri tanggung dengan dosanya dan taubatnya cukup aja dia sendiri kan. Tapi kalau orang ustadz yang nyeleneh, yang aneh-aneh, ya, maka Allah tidak menerima taubatnya karena taubatnya berbeda dengan cara dosa yang lain. Kalau dosa-dosa umum apa? Zakarullah, segera ingat Allah, menyesal ya. Fastaghfiru lidzunubihim, memohon ampun kepada Allah atas dosanya. Lam yusiru ala ma fa'alu, kemudian tidak mengulangi lagi. Gampang nggak itu? Gampang nggak tobatnya? Tobat. Berbeda dengan ulama yang khianat. Gimana cara tobatnya? Coba lihat, orang berbuat syirik, pernah nggak bapak-bapak dapati dalam Quran maupun Sunnah Allah dan Rasulnya memberikan hukuman kepada pelaku kesyirikan? Laknat Allah dan seluruh yang bisa melaknat, ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Tetapi Allah mengatakan bahwa innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan kebenaran yang telah kami berikan petunjuk kepada manusia dalam kitab ini, menyembunyikannya, maksudnya dia tahu ketika ditanya tidak menjawab, misalnya menyembunyikan Mbak, masuk kategori katam enggak? Bayangkan kalau dia selewengkan, lebih gawat lagi nggak daripada menyembunyikan? Maka kata Allah, ya, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh yang bisa melaknat. Illalladzina tabu, orang berbuat syirik untuk dirinya sendiri. Misalnya si A berbuat syirik, orang awam berbuat syirik. Kira-kira kesyirikannya berdampak buruk menyesatkan orang lain enggak? Enggak. Wong dia sendiri. Lah kalau ustadznya nyeleneh, rusak masyarakatnya enggak? Dan nyelenehnya ustadz bisa sampai pada rusak akidah, bukan? Paham? Nyelenehnya ustadz itu bisa berdampak sampai kepada rusaknya akidah. Oleh karena itu taubat mereka agak sulit. Illalladzina tabu, kecuali dia bertaubat. Wa aslahu, dia harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh fatwa-fatwanya.
Contoh, si A mengatakan wanita itu tidak usah pakai jilbab, yang penting hatinya jilbab. Perempuan tidak pakai jilbab, atau dia memberi fatwa, oh laki-laki dan perempuan salaman tidak apa-apa, yang penting kan niatnya. Cipika gespi gese pipi nggak apa-apa. Antara lawan jenis yang penting kan niatnya, bukan ini. Saya tanya, bukankah ini adalah awal perzinahan, bukan? Kemudian terjadi perzinahan karena awalnya dari kebolehan ini. Ini kerusakan yang ditimbulkan dari fatwa yang nyeleneh, bukan? Saya tanya, ini orang bikin dosa karena ustadz nyeleneh, bukan? Maka ustadz ikut bertanggung jawab atas dosa masyarakat tadi. Paham? Maka dia tidak diterima taubatnya sampai dia memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan atau diakibatkan oleh fatwanya, ceramahnya yang sesat dan menyesatkan tadi. Misalnya kawin antar agama nggak apa-apa gitu, atau memberi fatwa bahwa homoseksual itu tidak dosa karena Allah tidak melihat kepada orientasi seksnya, yang Allah lihat adalah takwanya. Nyeleneh nggak ini? Nyeleneh kan? Kemudian terjadilah perbuatan homoseks lagi terjadi di mana-mana karena fatwa itu. Rusak nggak ini? Makanya dia tidak diterima taubatnya sampai dia harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat fatwanya tadi. Makanya kita kalau ditanya, ya, misalnya ditanya 40 pertanyaan, jawab 5 aja Pak. 35-nya apa? Wallahu a'lam. Kok bisa? Ya Imam Malik tahu. Kenapa? Karena tidak setiap pertanyaan, tidak setiap ilmu yang kita tahu itu bisa benar dijelaskan, bukan? Insya Allah antum ingat apa yang diajarkan di ta'lim, tapi belum tentu berkemampuan menerangkannya dengan benar, bukan? Sehingga di benaknya benar, tapi cara menerangkannya salah enggak? Berarti menyesatkan orang, bukan? Maka hati-hati ya. Oleh karena itu ada seseorang datang dari jauh, nanya kepada Imam Malik 40 pertanyaan. Imam Malik hanya jawab 3 pertanyaan saja. Orang itu mengatakan, saya jauh-jauh dari daerah saya kesini nanya antum, kamu hanya jawab wallahu a'lam. Bukankah antum seorang mujahid? Apa kata Imam Malik? Pergilah engkau ke atas bukit dan teriak di sana, Malik bin Anas bodoh. Itu lebih baik bagiku daripada aku menjawab sesuatu yang membuat rusak agamamu. Sementara orang sekarang kalau ditanya, menurut saya kalau tidak salah mungkin kira-kira. Nah, yang saya maksud apa? Bayangkan, cukup tidak? Kata Allah, wabayanu, dia mesti meralat pendapat-pendapat yang batil dengan membuat tulisan atau telekonferensi atau apalah namanya yang menerangkan. Kita lihat orang-orang yang sesat-sesat itu pemikirannya sampai mati nggak pernah melakukan itu, kan? Berarti dia akan menanggung semua dosa orang-orang yang dia ikut menanggung dosa orang-orang awam yang melakukan dosa karena fatwanya, bukan? Bayangkan dia kasih fatwa kawin antar agama boleh, tidak apa-apa. Maka selama orang menikah kawin antar agama zina, bukan? Siapa yang tanggung jawab dosa zinanya? Mereka berdua tentunya. Tetapi ustadz yang kasih fatwa itu juga akan bertanggung jawab atas fatwanya. Coba lihat, 2 orang berhubungan badan enak, ini ustadz digebukin, dikubur, lo bayangin. Ini nikmat bawa sengsara, bukan? Yang nikmat siapa, yang sengsara siapa? Nah, bayangkan itu akan terjadi sesudah kematian dan dalam waktu yang sangatlah lama sekali, sebagaimana hadits yang menerangkan siapa yang membunuh, maka anak Adam yang pertama kali membunuh saudaranya lah yang Allah azab pula berdasarkan contoh yang dia
berikan. Maka kematian itu bukan akhir dari kesenangan kan, tapi dia mendatangkan kesenangan bagi yang senang, paham? Dan siapa yang ingin menghindari penderitaan, kemudian memilih mati, ya bunuh diri, racun diri atau apa namanya, dengan alasan atau dengan maksud agar kematian menghilangkan penderitaan, ya, kematian menyebabkan dia terbebas dari kematian, kata malaikat bilang, what? Justru di sanalah awal kesenangan yang hakiki, dan sesudah kematian itulah ya kesengsaraan yang hakiki. Kalau di sini antum sakit gigi, kaki ikut sakit enggak? Kalau digebukin dikubur yang sakit giginya atau seluruhnya? Seluruhnya ya. Oleh karena itu ya, persiapkanlah kematian itu sebaik-baiknya. Ya, dan kemarin kita udah jelaskan malam pertama dikubur. Udah dijelaskan nggak seminggu yang lalu? Bahwa kita dikubur akan mengalami 3 hal ya. Pertama, ucapan selamat datang, kira-kira gitu ya, adalah himpitan kubur. Masih hafal dalilnya? Insya Allah ya. Ya lupa ya, nggak apa-apa, tapi insya Allah kalau pulang dia catatan ingat ya, apalagi yang punya rekaman ya. Baik, kemudian yang kedua adalah fitnah kubur ya, fitnah kubur, karena manusia itu akan difitnah oleh Allah, diuji oleh Allah mulai dari hidup sampai kelak dia meninggal ya. Maka Rasulullah pun sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya, jadi apa itu fitnah kubur? Adalah proses kedua. Waktu itu saya sudah jelasin, manakala ruh seseorang telah terpisah. Sekedar diulang saja, bahwa apabila yang meninggal waktu kita mati itu Pak, apakah yang datang itu hanya malaikat maut saja atau juga disertai dengan malaikat-malaikat yang lain? Gimana Pak? Malaikat maut aja disertai dengan yang lain. Dari mana antum tahu? Emang ikut pernah mati? Kira-kira alasannya apa? Kalau di surat 32 surat As-Sajdah ayat 11, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Di sini kan menjelaskan hanya malaikat maut saja. Ya, tetapi antum, bapak-bapak dan adik-adik tadi jawab, ada malaikat-malaikat selain malaikat maut. Saya tanya, ini bapak itu jawab karena hafal dalilnya atau pernah ngalamin mati? Ini pengalaman atau pengetahuan? Pengetahuan, oke, karena belum pernah mati ya. Dalilnya mana? Surat 6 Al-An'am ayat 61. Hatta idza hadara ahadahumul maut tawaffathu rusulana wahum la yufarritun. Kata Allah, saya tidak baca ayat itu dari awal ya. Wa huwal qahiru fawqa ibadi, saya nggak bawa dari awal. Ya, kata Allah apa? Apabila kematian
telah datang menghampiri seseorang dari kalian, maka dia akan diwafatkan oleh rasul-rasul kami. Rusul itu adalah jamak dari rasul ya, kata plural dari rasul. Yang dimaksudkan rasul-rasul ini siapa Pak? Malaikat. Pertanyaan, emang malaikat itu rasul ya? Iya? Baik. Bukan rasul itu nabi-nabi, bukan? Hah? Kenapa Bu? Kenapa? Nabi belum tentu rasul. Jadi saya tanya ulang, itu yang dimaksudkan di surat 6 Al-An'am tadi, tawaffathu rusulana, ya dimatikan oleh rasul-rasul kami. Saya terjemahkan bahasa Arab dulu ya. Rasul-rasul. Rasul itu kan rasul-rasul. Yang dimaksudkan oleh Allah ini rasul siapa? Malaikat atau siapa? Malaikat. Oke. Pertanyaan saya yang kedua, emang malaikat itu rasul ya? Rasul-rasul juga. Emang rasul itu ada berapa golongan? 2. Dari dan malaikat. Dalilnya? Oh, gak hafal. Ya, Allah memiliki 2 utusan rasul ya. Pertama adalah malaikat, yang kedua manusia. Lihat surat 22 Al-Hajj ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nasi. Dan Allah itu memilih, menyeleksi utusan-utusannya, rasul-rasulnya dari malaikat dan juga dari manusia. Kata rasul dinisbatkan kepada malaikat, tentu misinya beda ya. Tugas yang diembannya berbeda. Lihat surat 35. Lihat surat 35 surat Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard wa ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatihi matna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, dan telah menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai utusan-utusannya, sebagai rasul-rasulnya. Lalu dia memberinya mereka sayap 2, 3, 4 atau lebih, tergantung Allah berkehendak. Bayangkan kalau saya dan bapak-bapak dikasih sayap, kira-kira hari ini ikut kuliah subuh nggak ya? Mungkin pagi-pagi tadi udah terbang kemana gitu ya. Orang nggak ada sayap aja ngaku-ngaku sholat Jumat di Makkah. Paham ya? Jadi yang dimaksudkan rasul-rasul di sini dari kalangan malaikat. Yang dimaksudkan di sini adalah kalangan malaikat. Ya, bukan rasul dari kalangan manusia. Mana dalilnya? Surat 16. Surat berapa? 16 An-Nahl ayat 28 dan 32. Ayat 28 Allah bilang, alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Dan itulah orang-orang yang dimatikan oleh malaikat-malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri-diri mereka. Jadi di ayat ini memperjelas maksud rasul-rasul tadi. Karena rasul-rasul dari kalangan manusia tidak bisa mematikan orang. Faham? Faham tidak? Di surat 32 juga, surat 16 ayat 32 juga sama. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Dan itulah orang-orang yang dimatikan oleh malaikat-malaikat dalam keadaan baik. Faham? Hadis ini menunjukkan bahwa saat seseorang meninggal, yang datang itu bukan hanya satu malaikat, tapi banyak jumlahnya. Kemudian saya terangkan di waktu itu bahwa Rasulullah menerangkan dalam hadis yang panjang, ya salah satu perawinya Bara bin Azib radhiyallahu an,
bahwa apabila yang meninggal orang kafir, maka Allah akan mengutus malaikat penggiring dari neraka. Masih ingat nggak ceritanya? Insya Allah masih ya. Nah, walaupun lupa dalilnya nggak apa-apa. Yang penting alur ceritanya hafal aja dulu, insya Allah. Ya. Dan membawa loyak kafan yang diletakkan di atas loyang juga dari neraka. Lalu mereka-mereka inilah yang menakut-nakuti orang-orang yang mau mati tadi ya, orang kafir yang mau meninggal. Kemudian datanglah malakul maut seraya memberikan ancaman kepadanya. Inilah yang dimaksudkan ayat tadi. Maka biasa kita kenal dengan kematian yang su'ul khotimah. Tadi dalilnya tadi. Surat 16 tadi ayat 28. Paham? Orang-orang yang dimatikan Allah dalam keadaan zalim. Maksudnya apakah kezalimannya, kekafiran dan semisalnya. Ya, bagaimana cara mereka dimatikan oleh malaikat? Di surat 16 An-Nahl itu enggak dijelasin. Tapi dijelaskan di surat 6 Al-An'am ayat 93. Ya, saya potong ayat ini juga. Ya, walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut. Andaikan engkau melihat orang-orang yang zalim itu sedang menghadapi sakratul mautnya, maka malaikat akan memukulnya seraya mengatakan, keluarkan nyawamu sendiri. Paham? Ya, atau di surat 8 surat Al-Anfal ayat 50. Alangkah andaikan engkau melihat orang-orang kafir saat dimatikan oleh malaikat-malaikat kami, kata Allah. Maka malaikat meninju muka dan punggungnya seraya dikatakan kepadanya, rasakan olehmu azab neraka ini. Maksud malaikat ini baru permulaan, belum disono loh, kira-kira begitu. Ya, kata Allah, dzalika bima qaddamat aydikum indallaha laisa bidzallamin lil abid. Inilah kematian yang buruk. Nah, setelah selesai dari kematian itu, maka diangkatlah, kata Nabi, diangkatlah ruhnya menuju Allah. Ya, hadis ini panjang ya, bau busuk segala macam tidak usah diceritakan. Ya, akan tetapi pintu-pintu langit tidak terbuka untuknya. Kemudian Nabi membacakan surat 7 Al-A'raf ayat 40. Walladzina kadzdzabu biayatina la tufattahu lahum abwabus sama. Orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami itu tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit. Ya, maka Allah memerintahkan malaikat agar apa? Meletakkan catatan-catatan amalnya di sijin. Kemudian Allah katakan, lemparkan jasadnya untuk lemparkan ruhnya tadi sehingga menimpa jasadnya di dalam kuburnya. Untuk apa? Untuk mengalami ujian. Paham ya? Begitu juga dengan orang yang mukmin. Orang-orang yang baik, orang-orang bertakwa. Tadi surat 16 ayat 30, 31, 32. Berbeda dengan orang bertakwa. Mereka dimatikan oleh Allah, oleh para malaikat dalam keadaan baik. Di mana kata Rasulullah, Allah akan mengirim malaikat pendahuluan, malaikat penggiring dari surga ya. Juga membawa kafan dan yang letakkan loyang dari surga. Malaikat itu bersih, rapi, putih sejauh mata memandang. Ya, dan penglihatan manusia pada hari itu sangat tajam sekali. Ya, kata Allah di surat 50 ayat 22, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maka diangkatlah tirai, diangkatlah penghalang matamu
sehingga pada hari itu matamu tajam sekali. Saya suka nanya-nanya gini Pak, kalau andai kata malaikat maut itu bisa jalan-jalan gitu, ya bisa terlihat gitu, kira-kira kalau hari ini dia lewat ambil nyawa orang di sana, kira-kira ibu bapak-bapak nyapa itu malaikat nggak? Atau undang ngopi gitu di Starbucks gitu, pasti ibu akan menghindar supaya tidak bertemu kan? Ya, tidak mau ketemu. Ya, nah malaikat ini datang untuk apa? Untuk memberikan ketenangan. Kemudian Nabi menerangkan surat 341, surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan seterusnya. Paham ya? Nah, maksudnya malaikat datang untuk memberikan ketenangan, jangan takut dan jangan sedih. Ya, kenapa di sini Ibnu Katsir menerangkan, begitu juga Imam At-Tabari menerangkan, kenapa malaikat ketika orang meninggal dunia, orang-orang mukmin dikatakan, ya tadi innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah kemudian istiqamah di atas keimanannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan menurunkan malaikat kepada mereka serta berkata la takhaf wa la tahzanu. Dijelaskan, biasanya kalau bapak-bapak mau bepergian, ya misalnya bapak punya anak, punya istri, bapak mau pergi sendiri ke satu daerah yang bapak tidak tahu keadaan di sana, biasa bapak takut nggak? Di sana nanti kerja gimana, makan gimana? Jadi kata khauf itu berkaitan dengan tempat yang akan kita datangin. Faham? Oleh karena itu malaikat bilang tidak usah kamu takut, karena Allah sudah menjanjikan apa? Sudah menjanjikan surga untukmu tadi. Kemudian wala tahzanu, jangan sedih. Biasa kalau kita mau berangkat kita sedih meninggalkan orang yang ditinggal, bukan? Nanti bini gue makan apa, anak gue makan apa? Kata Allah tenang aja, kami walimu di dunia maupun di akhirat. Ya, inilah orang-orang yang kemudian kita kenal dengan husnul khatimah. Nah setelah kematiannya maka diantarkan dia menuju Allah, kemudian dikagumi oleh seluruh malaikat karena mewangi ruhnya tadi. Kemudian Allah memerintahkan agar catatan-catatan amaliyahnya itu diletakkan di Illiyin, ya. Kemudian Allah memberkahinya, lalu Allah perintahkan agar para malaikat mengantar ruh itu, ya, untuk bertemu jasad di dalam kubur untuk mengalami yang namanya fitnah kubur dan kehidupan selanjutnya. Jelas tidak? Jelas ya? Nah, maka bertemulah jasad dengan ruh sesudah dicabut tadi. Ya, di sini proses fitnah atau fit and proper test itu mulai dilakukan. Pertanyaannya, emang kita bisa jawab Pak waktu itu? Ya, kan kalau kita mati kan akal hilang. Nabi menerangkan, Allah akan kembalikan akal kita saat bertemunya ruh dengan jasad, sebagaimana yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattanal quburi. Ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, menuturkan tentang fitnah kubur. Faqala Umar, maka Umar bertanya,
aturaddu alaina uqulana ya Rasulullah. Ya, apakah akal kita akan dikembalikan kepada kita di kubur itu wahai Rasulullah? Qala na'am. Kata Nabi, iya. Ya, kahayatikum yaum, seperti akal kalian yang ada di kepala kalian hari ini. Jadi Nabi bercerita tentang fitnah kubur, soal jawab siapa Tuhanmu dan sebagainya. Ini butuh jawaban bukan? Kalau butuh jawaban, yang bisa jawab yang punya akal dong. Faham? Makanya anak kecil nggak bisa jawab karena akalnya belum sempurna. Maka Umar bertanya, apakah saat itu akal kita akan dikembalikan oleh Allah kepada kita? Kata Nabi, apakah? Naam, iya. Dan pada saat itu akal kamu sempurna seperti hari ini. Saya ngomong Bapak faham nggak kata-kata saya? Faham ya? Seperti itulah nanti dikubur seperti itu. Faham? Karena kata Nabi kepada Umar tadi, Allah akan mengembalikan akal kita. Ya. Faqala Umar, ya, bifihil hajar. Ya, kata Umar apa? Namun mulutnya tersumbat batu. Nggak bisa cerita ke sini, Pak. Paham? Maksudnya terhalang antara dia dengan orang di dunia. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban At-Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nanti lihat Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3553. Jadi hadis ini menerangkan bahwa fitnah kubur itu pasti, dan pada saat itu Allah mengembalikan akal kita kepada kita, seperti lalu akal kita berfungsi pada hari itu seperti akal kita berfungsi secara normal pada hari ini. Soal fitnah kubur masalah gaib bukan? Gaib. Ya, masalah gaib. Maka jangan kita percaya sampai yang datang dari orang yang Allah beritahukan kepadanya gaib atau Allah perlihatkan kepadanya gaib, yaitu Rasulullah, bukan Dimas Kanjeng. Ada yang nanya sama saya begini, Pak Salim, dulu di zaman Rasulullah pernah nggak Nabi menggandakan uang? Pernah nggak Nabi gandakan uang? Saya jawab enggak. Tapi Nabi pernah gandakan makanan. Masih ingat perang Khandaq kan? Ketika seorang sahabat memanggil Rasulullah dan Abu Bakar dan beberapa orang, ternyata Nabi bawa semua orang di situ ya. Yang punya rumah bilang apa? Kira-kira kalau pakai bahasa kita, mati gua. Kenapa? Yang gua masak kan cuma buat 3 orang, 4 orang. Kenapa Nabi bawa satu kampung? Tapi dia tidak berani ngomong kepada Rasulullah. Ya, nah, kemudian Rasulullah suruh apa? Tadi panci yang dimasak tadi, coba makan. Satu ambil. Tidak pernah habis itu makanan sampai seluruhnya bisa mendapat makan. Untung Marwah Daud tidak tahu hadis ini. Kalau enggak dia samakan Dimas dengan Rasulullah. Saya bilang ke anu saudaranya di Makassar, untung anu dia tidak tahu anu hadis ini. Kalau tidak dia bilang, bukankah anu dulu Nabi pernah menggandakan anu makanan? Dan Nabi tidak pernah sesuatu itu berulang ya. Biasanya hanya sekali saja. Nah, maka percayalah, karena kepada beliaulah Allah memberitahukan sebagian perkara gaib. Salah satunya fitnah kubur dan kembalinya akal kepada manusia di alam kuburnya. Jelas? Jelas?
Sekarang kita bahas apakah fitnah kubur ada dalilnya? Oh banyak. Syekh Albani rahimahullah ta'ala berkata bahwa fitnah hadis-hadis, dalil-dalil tentang fitnah azab kubur dan nikmat kubur mencapai derajat mutawatir. Baik mutawatir lafzi maupun mutawatir makna. Tahu mutawatir lafzi apa? Redaksi hadisnya sama, hanya beda-beda dikit gitu. Paham ya? Kalau mutawatir makna artinya apa? Jumlahnya banyak, kata-katanya berbeda-beda, tapi tujuannya satu saja. Paham ya? Maknanya bicara tentang satu permasalahan. Kata-katanya beda, tapi maknanya satu. Syalbani mengumpulkan berbagai hadis. Beliau mengatakan apa? Hadis-hadis tentang nikmat, tentang fitnah nikmat dan azab kubur itu mencapai derajat mutawatir. Hadis mutawatir kan minimalnya diriwayatkan 9 orang kan? Sementara beliau mengumpulkan lebih dari 20 sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang fitnah, nikmat dan azab kubur. Jelas ya? Nah, baik, kita bacakan beberapa riwayat. Pertama dari Amr bin Al-As, dia berkata, "Idza dafantumuni fashubu alayya turaba syattan thumma aqimu haula qabri," dan seterusnya. Ya, Al-Amr bin As berkata, "Jika kalian telah menguburkanku, maka taburkanlah tanah kepadaku. Kemudian tetaplah di sekeliling kuburku untuk berdoa selama kurang lebih seekor unta disembelih dan dagingnya dibagikan, sehingga aku merasa senang dan tenang ya keberadaan kalian, dan aku bisa mengetahui ya jawaban apa yang aku berikan terhadap pertanyaan utusan Rabbku, yaitu malaikat Munkar dan Nakir." Ini asar sahabat. Paham? Siapa itu tadi? Amr bin As menjelaskan, nanti kalau kalian kuburkan aku, lalu kalian timbun kuburku dengan tanah sampai kuburanku tertimbun rapi, jangan kalian tinggalkan aku dulu ya. Berdoalah aku di sana, doakan aku di atas kuburku, bukan baca Quran loh ya, bukan kirim Fatihah ya. Doakanlah aku. Kalau kalian berkenan, kira-kira seperti lama jaraknya seperti apa? Kalian menyembelih onta, lalu kalian bagi-bagi, boleh sembelih, kulitin sampai bagi-bagi dagingnya. Kalau kita mungkin lama, kalau orang Arab kan cepat sekali tuh. Paham ya? Orang Arab terbiasa nyembelin unta, kemudian kupasin bagi-bagi, itu nggak lama-lama amat. Kalau kita mungkin butuh 1 hari penuh ya. Sehingga aku merasa tenang. Dan hal ini diperkuat oleh hadis Ahmad, nanti dijelasin. Ingat, ini asar dari seorang sahabat, dan seorang sahabat tidak menerangkan sesuatu perkara gaib melainkan pasti dia mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa apabila para sahabat berbicara tentang perkara gaib, maka mereka menghukuminya apa? Marfu, karena para sahabat tidak pernah mengarang-arang cerita tentang perkara gaib, melainkan mereka pasti mendengar dari Rasulullah. Para sahabat itu kan orang-orangnya udul, semuanya adil, gak pernah ngarang-ngarang cerita kayak kita. Saya bayangkan kalau saya sama bapak-bapak jadi sahabat Nabi, pasti hadisnya lebih banyak dari yang Nabi riwayatkan. Betul ya Pak? Karena Nabi ngomong 1, bapak pasti ngarang 20 deh. Ya, orang sekarang kalau bayangkan kalau kita jadi sahabat Nabi, ngaku-ngaku ketemu Nabi 1000 kali, padahal ketemu cuma 2 kali kan? Apalagi kalau di zaman sosial media kayak begini kan suka ngarang-ngarang tuh. Ya, oleh karena itu Allah tidak pilih saya dan bapak jadi sahabat loh, bisa rusak itu agama. 1, hafalannya nggak bagus, betul ya. Kedua, tidak dipercaya, tidak bisa layak dipercaya. Ya, para sahabat itu adalah orang yang paling cerdas akalnya. Buktinya Quran bisa sampai ke kita bukan? Hadis-hadis bisa sampai kepada kita bukan?
hukum-hukum fikih sampai kepada kita karena datang dari riwayat-riwayat para sahabat. Paham ya? Kemudian apa? Mereka orang yang amanah, tidak khianat, orang adil. Makanya dalam ilmu jarh wa ta'dil, tahu jarh enggak? Celaan. Ta'dil itu pujian. Paham? Jadi kalau dikatakan perawi ini bohong, perawi ini pendusta, perawi ini mungkar, itu namanya jarh, namanya celaan ya. Perawi ini thiqah, perawi ini adalah saduq, baik gitu, itu namanya ta'dil. Jadi jarh wa ta'dil itu tidak pernah, objeknya tidak pernah para sahabat ya. Paham tidak? Maka tidak ada bilang oh sahabat ini enggak ada gitu. Paham? Biasanya jarh, celaan dan pujian untuk meneliti karakter kejujuran para perawi itu mulai dari tingkat tabi'in sampai kepada imam-imam hadis. Tidak pernah berlaku untuk para sahabat. Oleh karena itu hadis riwayat ini athar dari Amr bin As, karena dia perkara gaib, maka dia tidak mungkin mengatakannya melainkan dia mengetahuinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap orang yang meninggal itu pasti akan mengalami fitnah kubur. Paham tidak? Paham ya? Kemudian hadits yang kedua dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mauti waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum ya wasalu ya lahu tathbita fa innahul ana yus'al. Apa kata Utsman? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mauti, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seorang mayit dikuburkan, waqafa alaih, maka Nabi berdiri. Faqala, beliau berkata, istaghfiru li akhikum, mintalah ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini. Ya. Kemudian apa kata Nabi? Ya, dan mintalah kepada Allah agar Allah teguhkan lisannya untuk menghadapi fitnah kubur. Ini dari Utsman bin Affan menjelaskan bahwa Nabi itu apabila mayit sudah dikuburkan, maka beliau berdiri. Lalu beliau katakan kepada para sahabat, mintalah ampun untuk saudara kalian dan mintalah kepada Allah untuk diteguhkan lisannya karena dia sedang ditanya tentang agamanya. Jelas? Dalil yang kedua dari Utsman bin Affan menerangkan bahwa Nabi menerangkan bahwa orang sesudah matinya akan kena fitnah kubur. Oleh karena itu Nabi meminta kepada orang yang masih hidup dan mengantar tadi untuk berdiri dan berdoa agar Allah mengampuninya dan Allah memperteguh lisannya untuk bisa menjawab fitnah kubur. Ya, hadits ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, nanti lihat dalam Sahih Sunan Abi Dawud hadits nomor 2758. Ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Ahkam Al-Janaiz halaman 198. Nanti dilihat aja ya bukunya. Kemudian hadits yang ketiga, ya, hadits dari Abi Hurairah radhiyallahu an, saya bacakan aja langsung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang mayit telah dikubur, maka dua orang malaikat yang hitam dan bermata biru akan mendatanginya. Yang satu bernama Munkar dan lainnya bernama Nakir.
Keduanya bertanya, ya, apa yang engkau ketahui tentang orang ini, yaitu Muhammad, dan seterusnya. Hadits ini sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya, dan Abi Asim dalam As-Sunnah. Ya, hadits ini sahih. Ya, lihat As-Sahihah nomor 1391. Dan hadis semacam ini banyak dalam hadis Ahmad. Ya, Nabi katakan apa? Ketika mengantar seorang sahabat, kata Nabi apa? Berdirilah dan berdoalah. Kemudian Nabi mengajarkan doa karena saudara kalian sedang ditanya. Maka Nabi mengajari doanya apa? Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabbithu. Faham? Jadi riwayat yang lain Nabi mengatakan berdirilah. Makanya disunahkan kalau kita mengantar jenazah berdiri, Pak, kalau kubur sudah ditimbun, ya. Faham? Ya. Kemudian kata Nabi ucapkan. Kalau tadi hadis Utsman apa? Mintalah ampun dan mohonlah. Tidak dijelaskan lafadznya, doanya apa. Pada riwayat Ahmad dijelaskan, ya, Nabi mengajarkan lafadz doanya. Nabi mengatakan, bacalah kalian, Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya, dan ya Allah, teguhkan lisannya. Kata Nabi, karena saudara kalian akan ditanya. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang menerangkan tentang adanya fitnah kubur. Seperti juga di dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran juga Allah menerangkan hal yang sama. Lihat surat Ibrahim ayat 24 sampai dengan 25, ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama'. Ya, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Dan kemudian seterusnya ke bawah. Allah bilang yutsabbitullahu alladzina biqauli tsabit. Dan Allah meneguhkan lisan orang-orang beriman. Nabi jelaskan itulah yang dimaksud oleh Allah. Allah teguhkan lisan mereka ketika ditanya oleh para malaikat tentang fitnah kubur tadi. Faham? Baik, kesimpulannya adalah bahwa fitnah kubur itu hak. Faham? Bahwa fitnah kubur itu salah satu yang akan kita alami sesudah kita diwafatkan. Faham? Apakah kita matinya normal? Ibnu Qayyim mengatakan apa? Dimakan harimau kek, terpanggang kek, tetap aja pasti mengalami fitnah kubur. Pasti kita akan mengalami fitnah kubur karena dalilnya sangat banyak sekali. Baik. Dari penjelasan tentang fitnah kubur ini jelas tidak? Faham? Bahwa fitnah kubur itu ada, ya. Jelas? Fitnah kubur itu hak. Karena dalil-dalil yang menerangkannya jelas, terang, dan banyak bahwa fitnah kubur itu akan dialami oleh setiap orang yang meninggal. Ya, tidak usah hafal bawa contekan. Faham? Faham tidak? Tadi dijelaskan hadis Abi Hurairah itu panjang. Maka dua malaikat itu akan bertanya, man rabbuka? Kemudian ditanya, siapa orang ini yang kamu kenal Muhammad dan sebagainya. Maka orang mukmin itu menjawab dengan benar. Maka dua malaikat mengatakan, kami sudah tahu sebelumnya dengan izin Allah bahwa kamu akan menjawab seperti itu. Maka kedua malaikat tadi membukakan pintu neraka untuknya. Seraya dikatakan,
andaikan dahulu kamu kafir, maka itu neraka tempatmu. Akan tetapi karena engkau beriman, maka inilah surga tempatmu. Maka diperlihatkan kepadanya surga yang kelak dia tempati. Kira-kira salto enggak itu? Saya suka beri contoh sederhana begini. Ini bapak mau lewat jalan, tiba-tiba berubah niat tidak lewat situ. Setelah bapak lewat, datang orang bilang, Pak, tadi di sana jalannya longsor, semua kendaraan yang lewat jam sekian tertimbun. Kira-kira bapak salto enggak? Kata bapak, Pak, alhamdulillah, untung saya enggak lewat situ. Senang enggak, Pak? Nah, kira-kira lebih senang bapak atau orang yang tadi mestinya Allah malaikat bilang kalau kamu kafir itu tempatmu neraka, tapi karena kamu beriman itu tempatmu di surga. Kira-kira lebih girang mana, yang tadi atau yang ini? Yang ini. Maka Abu Hurairah cerita lagi, ini juga diriwayatkan pada Anas bin Malik. Lalu orang itu berkata begini, minta izinlah kepada Rabbmu, izinkan aku pulang ke Rawamangun. Untuk apa? Agar aku memberitahu kabar gembira ini kepada keluargaku. Kata malaikat, askut, diam kamu di sini, gak kemana-mana kau, sampai engkau dibangkitkan oleh Rabbmu. Paham? Jadi hadis ini pun menerangkan tidak ada orang mati gentayangan. Wong dia minta izin aja nggak disuruh pulang. Paham ya? Jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang yang setiap orang akan mengalami fitnah kubur. Adapun orang kafir, dia mengatakan la adri, aku tidak tahu. Ketika ditanya tentang Tuhan, dia bilang dia tidak tahu. Ditanya tentang Muhammad, dia bilang aku tidak tahu, tapi aku pernah mendengarkan orang menyebut-nyebutnya. Maka malaikat mengatakan, kami sudah tahu dengan izin Allah bahwa kamu pasti akan seperti ini. Maka dibukakanlah pintu surga untuknya. Seraya dikatakan, kalau andai kata dulu kamu beriman tuh tempatmu tuh, tapi karena kamu kafir, no, sono tempatmu. Kira-kira bunuh diri enggak? Maka dikatakan yaumul hasr, hari penyesalan ya. Maka si kafir itu mengatakan, andaikan. Oleh karena itu nanti kita bicara orang-orang kafir minta kepada Allah dikembalikan ke dunia agar bisa beramal. Tapi kata malaikat, lu kali, gue enggak. Paham? Paham tidak? Dari hadis Bukhari tadi yang dari Abi Hurairah tadi, nanti juga di sana sudah ada isyarat bahwa sesudah fitnah kubur, dari fitnah kubur itulah seseorang akan mengalami kelanjutannya azab atau nikmat kubur. Jadi fitnah udah selesai, tinggal kita jelaskan tentang azab kubur. Fitnah nggak usah cerita-cerita, di azabnya aja lah. Kita tidak usah bicara yang sedap-sedap, yang ngeri-ngerinya aja. Jelas ya? Nanti kita jelaskan dalil-dalil bahwa azab kubur itu ada. Karena dulu teman saya tidak beriman kepada azab kubur. Karena dia sekuler. Ya biasalah orang IN kan banyak sekulernya. Dia bilang, Ustaz, saya tidak percaya ada itu azab kubur. Saya bilang, kalau saya percaya sih. Kenapa tidak ada ruginya, kan percaya. Contoh, kita mau lewat tadi, kata orang, Pak, kalau Bapak mau lewat sini tidak usah Pak, karena di sana tanahnya longsor. Kalau Bapak cari jalan lain kan aman kan? Kalau toh terbukti tidak longsor, nggak dirugikan juga kan? Jadi kalau saya beriman kepada azab kubur, ternyata di sana nggak ada, ya nggak masalah dong buat saya. Penting kan saya udah bikin persiapan. Nah, tapi dia ngotot tidak ada azab kubur, nonsens. Udah gini aja, gimana kalau kamu minum arsenik mati, tapi saya jauh-jauh dulu. Nanti kamu bawa handphone. Di sana nggak ada azab kubur, tinggal kamu SMS saya, betul kan? Impossible, nggak ada azab kubur. Gimana? Dia bilang nggak kalau begitu tantadirut, kita sama-sama nunggu ya. Paham? Tapi kalau ngotot mati dulu gimana? Nanti saya kasih iPad, nanti Skype dari sana. Paham ya? Supaya kamu beritahu saya bahwa tidak ada azab
kubur. Dia bilang nggak mau. Kalau begitu kita sama-sama nunggu saja. Paham? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon penjelasannya. Fatwa di bidang fikih, ya, apa itu termasuk wilayah ijtihadi? Apakah termasuk dosa manakala fatwanya salah? Sementara ada hadis bahwa ijtihad itu apabila salahnya, ya, salahnya saja dapat 1 pahala. Baik, jadi ceritanya begini. Kata Nabi bahwa ijtihad kan dengan syarat. Kata Nabi, idza hakamal, apabila seorang hakim berijtihad. Namanya hakim berarti punya kapasitas keilmuan, bukan? Faham? Jadi seseorang, maka ijtihad yang dapat, kalau toh salah ijtihadnya, dapat pahala 1, syarat bahwa orang itu benar-benar dia alim. Bukan hanya mimpi beri fatwa, ini ngaco nih. Karena kita banyak sekali ustadz hasil mimpi kan, mimpi adzan, mimpi ini, mimpi itu kan. Jadi namanya Republik Mimpi namanya ini. Jadi orang-orang itu betul-betul punya kemampuan keilmuan. Dia betul-betul seorang ulama. Ya, dia memiliki ilmu alat. Pertama, dia menguasai bahasa Arab dengan baik. Dia menghafal Quran dengan kaidah-kaidah tafsirnya. Dia memahami usul fikih, karena usul fikih alat untuk mengambil istidlal, ya, mengambil dalil. Paham ya? Dia mengerti fikihnya, ya. Kemudian dia mengerti ilmu hadisnya. Dia tahu mana hadis sahih, mana tidak hadis dan tidak sahih. Sebab boleh jadi dia bekerja dengan hadis dhaif, bahaya juga. Ya. Manakala dia memiliki ilmu alat yang cukup. Yang kedua apa? Dia orang yang jujur amanah, berarti dia amanah. Yang ketiga, dia sungguh-sungguh. Paham ya? Jadi dia betul-betul punya kapasitas keilmuan yang mumpuni. Kemudian dia orang yang amanah, berarti dia serius, dia amanah, dia takut kepada Allah, ya. Kan sekarang orang nggak takut kepada Allah kan? Haritanu minta fatwa, dia kasih fatwa. Ahok kasih fatwa, dia kasih fatwa juga. Ini namanya Ustadz Sontoloyo, sentuh lalu loyo namanya. Artinya dari sisi keamanahan kan tidak amanah, ya. Dia tergantung arus. Arus banyak bilang salah, dia kasih fatwa salah. Nanti ada yang datang mau kasih rumah sakit, dia rubah lagi fatwanya lagi. Waduh, setan aja bilang apa? Wow, gue aja konsisten loh. Jadi ini ustadz begini, ulama begini, apa kata iblis? Ternyata lu sontoloyo. Sontoloyo bahasa bon, sentuh lalu loyo, ya. Sejahat-jahatnya gue konsisten loh. Dari dulu gue nggak bergeming, lu mau nyogok gue, tetap aja gue iblis gitu loh. Paham? Jadi pertama punya keilmuan, kedua amanah. Yang ketiga apa? Punya kesungguhan, serius, betul-betul dia tempuh jalannya. Paham? Maka kalau dia salah, maka dia mendapatkan pahala karena kesungguhannya. Dia kan nggak sengaja mau mempermainkan hukum Allah. Paham? Nah, maka tidak ada pahala bagi orang yang nggak punya ilmu, ya, tetapi berfatwa. Kalau salah, ya gutu helah. Paham? Pertanyaannya, fatwa yang salah boleh diikuti? Ya tidak boleh. Paham? Karena ulamanya, mujtahidnya dapat pahala, tapi bukan berarti kesalahannya diikuti. Karena di mana-mana secara hukum akal namanya salah itu tidak boleh diikuti. Jelas ya Pak ya? Pertanyaan pekan lalu, apa maksud dari kata bal ahya? Ya, mereka hidup, tadi dijelaskan. Jadi manusia dikubur juga hidup kan? Nanti kalau sangkakala yang kedua pertama ditiupkan, orang yang sudah mati hanya pingsan saja, sa'iqa. Sa'iqa kan pingsan ya, tidak mati. Yang mati kan orang yang masih hidup. Paham ya? Maka orang yang sudah mati hanya cukup dengan pingsan saja. Makanya Rasulullah ketika bangun, nanti kita jelaskan pada saat mahsyar, kata Nabi apa? Aku dapati Musa berada di bawah arsy-Nya Allah. Aku tidak tahu apakah dia termasuk pingsan gak dengan sangkakala yang pertama ditiupkan. Karena boleh jadi
dulu dia pernah pingsan di lembah tua. Dulu kan pernah pingsan nggak Musanya? Ya, mungkin dulu dia tidak pingsan, sudah pingsan, maka Allah izinkan dia untuk tidak pingsan untuk kedua kalinya. Sebab kata di surat 39 ayat 68, fasa'iqa man fis samawati wal ardi illa man sya'allah. Maka pingsanlah seluruhnya kecuali siapa yang Allah kehendaki. Jelas ya? Baik. Ada lagi pertanyaan? Lain kali jangan tulis kecil-kecil begini, Pak. Tulisnya kertasnya agak besar ya. Jadi manusia itu di dalamnya mengandung jiwa, roh, nafsu, akal. Yes. Betul begitu ya Pak Salim? Udah tahu nanya. Benar ya. Bacaan Quran bukankah juga merupakan doa Pak? Kenapa nggak boleh baca saat ziarah kubur? Yang bilang Quran itu doa siapa? Bahwa dalam Quran ada doa, iya, tapi tidak semua lafaz Quran adalah doa satu. Faham? Jadi kalau Anda ke kubur lalu ingin berdoa boleh. Kalau kemudian Anda mengambil ayat-ayat Al-Quran sebagai doa, maka boleh. Sebagaimana kita dilarang membaca Quran ketika sujud, tapi boleh dong membaca doa dari Quran selama itu muatannya doa, bukan? Faham tidak? Nah, jadi berdoa di kuburan tidak dilarang. Membaca Quran dilarang. Kata Nabi dalam hadits Bukhari Muslim apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maka bacalah Quran di rumah kalian. Ya, sesungguhnya setan tidak akan masuk rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Faham? Atau pada riwayat yang lain, setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Pertanyaan, tadi Nabi suruh apa? Jangan menyamakan rumah dan kuburan kan? Perbedaannya apa? Baca Quran. Salah satu perbedaan, baca Quran di mana? Di rumah. Berarti tidak boleh baca di mana? Jadi Nabi menyuruh kita baca Quran di rumah untuk membedakan rumah dengan kuburan. Ya, kalau misalnya berarti di sini mengandung larangan jangan baca Quran di mana? Kuburan, bacalah di rumah. Faham? Faham tidak? Oleh karena itu di rumah baca, di kuburan baca, melanggar larangan tadi bukan? Larangan tidak boleh menyamakan kuburan dengan rumah. Paham? Di rumah baca. Ada ibu-ibu ngotot sih, biasa ibu-ibu kan bongot ya. Bodoh tapi ngotot gitu. Ya. Gimana Pak? Di rumah saya baca Quran, di kuburan saya baca juga. Ibu ngerti nggak? Kan Allah Nabi bilang jangan samain kuburan sama rumah tadi. Tidak boleh disamain. Caranya apa? Bedakan keduanya dengan Quran. Gimana? Quran dibaca di rumah, jangan dibaca di kuburan. Kalau di rumah bapak ibu baca, di kuburan ibu baca, berarti sama enggak? Sama, seperti Nabi larang jangan disamain. Oh iya ya, kok dari tadi melulu saya dikasih nilai loh Bu. Paham? Dari hadis ini kita mafhum hukumnya adalah bahwa dilarang membaca Al-Quran di kuburan. Faham? Kalau kita ke kuburan mau berdoa boleh, kan tidak ada larangan berdoa di kuburan. Tapi bukan tempat yang mustajab untuk berdoa. Faham? Jadi kalau ingin mendoakan bapaknya, ibunya yang telah wafat, tidak harus ke kuburan. Karena berziarah kubur itu bukan ingat orang yang mati. Faham? Tapi ingat kita bakal goib. Begitu. Jadi kalau mau mendoakan mereka tidak harus ke kuburan. Tapi mau ke kuburan lalu mendoakan tidak mengapa. Bukankah Nabi juga mendoakan orang di Baqi kan? Maka tapi ingat bahwa di sana bukan tempat yang mustajab untuk berdoa.
Jelas ya? Baik. Udah lapar kan? Nah, karena makanan sudah dihidangkan di belakang. Baik. Nanti kalau saya lama-lama nggak konsentrasi, jangankan Bapak, saya jangan konsentrasi, ingat makan. Baik. Saya kira itu dulu ya. Saya kira kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.